Para murid puncak Yanduan dengan cepat membantu Zhong Xuan berdiri dan mengoleskan salep emas padanya. Setelah mereka menjemputnya, mereka segera pergi, melarikan diri dengan cepat. Saat ini, ada 3 kapal perang lagi yang datang dari Cakrawala. Tulisan di spanduk kapal adalah, Liu, Liu, Yue, Yue, dan Feng, Feng. Penduduk puncak Wanren, puncak Beichen, dan puncak Gangyu semuanya ada di sini. Suatu kebetulan, pewaris sebenarnya dari 3 puncak tersebut juga merupakan pengejar Leng Liusu. Saya ingin tahu reaksi seperti apa yang akan mereka berikan. Beberapa orang di bawah tertawa ketika mereka berbicara. Brengsek, hampir ada tentara di sini. Xiao Chen merasakan sakit kepala yang hebat. Dia akhirnya mengerti pepatah dari Konfusius, alasan mengapa wanita tidak bisa tersinggung adalah karena konsekuensinya benar-benar tak tertahankan. Berapa banyak pengejar yang dimiliki wanita ini? Itu tidak pernah berakhir. Ketika Liu Ruyue melihat ekspresi frustrasi Xiao Chen, dia tersenyum tipis. Jika kamu adalah tuan muda paviliun pedang surga, orang-orang mungkin akan mengejarmu juga. Xiao Chen tidak bisa berkata-kata saat berkata, lelucon ini tidak lucu. Ngomong-ngomong, kakak Ruyue, bukankah wanita cantik sepertimu juga punya beberapa pengejar? Jika ada, maka itu akan berguna untuk membantuku keluar dari situasi ini. Tidak ada ekspresi di wajah Liu Ruyue saat dia berkata tanpa peduli, jika saya memiliki pengejar yang tidak punya pikiran, saya akan membunuh mereka dengan satu serangan pedang. Saya tidak akan bisa memberi Anda orang seperti itu. Ketiga kapal perang itu perlahan turun dan tak lama kemudian, seseorang memberitahu mereka tentang masalah yang baru saja terjadi. Pewaris sebenarnya dari 3 puncak melirik Xiao Chen. Namun, mereka semua takut pada Liu Ruyue dan tidak datang. Segera, banyak pembudidaya berjalan dari bawah puncak dan bergegas ke peron. Platform besar itu segera dipenuhi orang. Sepertinya ceramah Kaisar bela diri ini merupakan daya tarik besar bagi semua kultivator ini. Ketika Liu Suifeng dan yang lainnya melihat Xiao Chen, mereka segera bergegas mendekat. Namun, Liu Suifeng hanya menyapa Xiao Chen sebelum bergegas ke tempat para murid puncak gadis giok berada. Liu Ruyue mendengus dingin, tidak ada harapan. Pada saat ini, fluktuasi spasial muncul di sekitarnya. Ada riak yang terlihat menyebar di udara, ini adalah tanda kedatangan Raja Bela Diri. Ketika seorang kultivator mencapai Martial Monarch, mereka akan memperoleh pemahaman awal tentang hukum tata ruang. Melakukan perjalanan ribuan kilometer dalam satu tarikan napas bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Setelah berkembang lebih jauh, mereka akan mampu menyingkat hukum mereka sendiri dan menjadi sage, yang memiliki umur 1000 tahun. Namun, tidak ada berita tentang martial sage yang muncul di negara Qin besar selama 1000 tahun terakhir. Tiba-tiba, riaknya berubah berirama. Retakan spasial kecil muncul di platform tinggi di Ascending Heaven Platform, seorang lelaki tua muncul entah dari mana. Wajah lelaki tua itu penuh kerutan dan ada rasa lesu yang datang darinya. Namun, matanya seterang bintang, mereka tampak dalam dan jauh, seolah-olah mengandung alam semesta tanpa batas. Aura yang kuat langsung menyebar ke seluruh puncak gunung. Setiap orang bisa merasakan tekanan besar yang menekan mereka. Platform Heaven Ascending yang berisik segera menjadi sunyi. Xiao Chen memandang kultivator di peron dan tercengang. Kemungkinan besar ini adalah puncak dari Raja Bela Diri, yang hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang sage. Jika umur orang tua itu bisa bertahan cukup lama, dia bisa saja maju. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya keluar, saya tidak yakin apakah saya akan mempunyai kesempatan lagi di masa depan. Baiklah, cukup sekian omong kosong dari saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya. Namun, ingat, setiap orang punya gayanya masing-masing, jangan asal mengikuti orang lain begitu saja. Anda harus memahami situasi Anda sendiri dengan baik dan jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Suara lelaki tua yang agak serak itu terdengar di telinga semua orang. Suaranya memang tidak nyaring namun seolah langsung terpatri di benak mereka, sehingga perkataannya tidak mudah dilupakan. Dulu ketika saya masih muda, saya penuh dengan harapan dan impian. Saya membawa pedang kesayangan saya dan datang ke paviliun Sabre Surgawi. Saya ingin menjadi pengguna pedang terkuat di dunia. Saya ingin mempelajari teknik pedang yang tidak dapat diblokir, teknik pedang tercepat di dunia.
Ketika saya mulai menjadi tua, saya menyadari betapa menggelikan dan bodohnya saya di masa lalu. Saya akhirnya memahami konsep menggigit lebih dari yang bisa dikunyah, dan mencoba melompat ke surga dalam satu langkah. Pada saat aku memahaminya, aku sudah menyia-nyiakan waktu puluhan tahun. Semua orang mengira pedang adalah yang paling kejam, paling gagah berani. Namun, mereka tidak sadar bahwa setiap mandau mempunyai perasaan dan karakternya masing-masing, baik itu lembut seperti air, atau anggun dan tidak dibatasi, atau lugas dan belak-belakan. Demikian pula, setiap pengguna pedang memiliki kepribadiannya masing-masing. Saya ingat di masa lalu, saya bertemu dengan beberapa orang jenius yang sangat berbakat. Pedang yang menemaniku selama bertahun-tahun terbelah menjadi dua. Saya beralih di antara beberapa pedang dan berlatih dengan keras selama bertahun-tahun, tetapi saya masih tidak dapat menandingi para jenius itu. Beberapa orang dilahirkan diberkati oleh surga. Setiap orang pada akhirnya akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Terlepas dari situasinya, pedang bisa diganti tetapi hati pengguna pedang tidak boleh terguncang. Orang tua itu berbicara dengan sangat lambat, isi ceramahnya sangat berbeda dari apa yang diharapkan Xian Chen. Dia awalnya mengira dia akan menjelaskan teknik bela diri yang sangat kuat. Siapa yang tahu bahwa dia hanya akan berbicara tentang pengalaman dan pemahaman orang tua. Pidatonya sangat jelas, dia tidak berbicara tentang karya klasik atau membahas teori mendalam apapun. Orang tua itu hanya berbicara tentang setiap kesulitan yang dia alami di setiap bidang kultivasi yang dia lalui. Pengalaman biasa yang disertai cara berbicara biasa tentang orang tua itu tidak menghasilkan perbaikan atau pencerahan apapun secara tiba-tiba. Namun, setiap orang yang hadir telah memperoleh beberapa pemahaman. Ini karena pengalaman yang dibicarakan oleh lelaki tua itu dialami oleh para kultivator dari berbagai bidang kultivasi. Mereka dapat memperoleh jawaban atas banyak kesulitan yang mereka hadapi dari perkataan orang tua itu. Ketika lelaki tua itu berbicara tentang kesulitan dan kemunduran yang dia hadapi ketika dia menjadi seorang master bela diri, Xiao Chen mendengarkan dengan sangat hati-hati. Setelah itu, dia membandingkannya dengan situasinya saat ini. Banyak masalah yang dia hadapi tiba-tiba terselesaikan. Lebih jauh lagi, ketika dia berbicara tentang alam martial Sein, itu memberi Xiao Chen panduan, memungkinkan dia untuk membuat jalannya lebih lancar. Orang tua itu tidak hanya berbicara tentang pengalamannya sendiri, dia bahkan berbicara tentang beberapa pemahaman uniknya terhadap teknik sabre. Setiap penjelasan akan disertai dengan pengalaman pribadinya, dengan menggunakan pengalaman nyata sebagai studi kasus. Tidak ada celah dalam perkataannya, semua orang yang hadir dapat memahaminya dengan mudah. Xiao Chen tidak bisa tidak mengagumi lelaki tua ini adalah seorang Grandmaster sejati. Dia tidak membicarakan sesuatu yang palsu, atau berpura-pura mengetahui apapun, dia tidak berbicara tentang teori-teori yang mendalam namun kosong atau konsep-konsep rumit yang tidak perlu. Karena tak seorang pun akan mampu memahami kata-kata seperti itu dan hanya akan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Bakat seseorang menentukan seberapa cepat dia bisa berkembang. Namun ketekunan seseorang menentukan sejauh mana ia mampu melangkah. Seseorang tidak bisa menyerah karena kurangnya bakat, meremehkan diri sendiri. Tekad adalah faktor yang lebih penting. Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, dia pergi dengan tenang tanpa jejak. Suaranya masih bergema di telinga semua orang. Hal ini mengakibatkan tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa lelaki tua itu telah pergi. Setelah sekian lama, semua orang kembali ke dunia nyata dan menyadari bahwa lelaki tua itu telah pergi. Platform mulai kembali ke kondisi bising sebelumnya, mereka semua membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang dan menuju ke puncak. Saat mereka turun, mereka mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari. Sao yang berkata dengan penuh semangat, selama aku memiliki ketekunan, suatu hari nanti aku bisa menjadi kaisar bela diri. Sebelumnya, ketika lelaki tua itu berbicara tentang pengalaman masa lalunya, dia berbicara tentang pertemuannya dengan seorang kultivator kuat yang fokus pada pengembangan tubuh. Dia sangat kuat, sebanding dengan kaisar bela diri. Karena itu, Sao yang sangat terdorong oleh hal ini. Xiao Chen tersenyum tipis dan tetap diam. Dia setuju dengan hal terakhir yang dikatakan orang tua itu. Jika seseorang mempunyai bakat besar tetapi tidak memiliki ketekunan, dia tidak akan melangkah jauh dalam jalur kultivasi. Liu Ruyue melihat ke kejauhan dan melihat Liu Suifeng dipenuhi dengan ekspresi tersenyum saat dia menemani Chu Xinyun.
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, adapun rencana hari ini untuk memetik bunga kristal es, serahkan pada Ye Chen dan Sui Feng. Sao Yang dan Xiao Meng tidak perlu pergi. Saya sudah berbicara dengan Sui Feng di pagi hari. Tunggu saja sampai dia siap dan kamu bisa pergi. Sao Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Elder Sister Ruyue, hatiku terbakar. Tolong biarkan aku pergi juga. Membakar kepalamu. Liu Ruyue menggunakan gagang pedangnya untuk memukul kepala Sao Yang gagah itu. Anda pikir Anda menjadi ahli setelah mendengarkan beberapa nasihat. Tenangkan diri Anda terlebih dahulu sebelum membicarakan hal ini lagi. Sao Yang segera menutup mulutnya setelah merasakan sakit, dia berhenti berbicara tentang dibakar atau semacamnya. Dia mengikuti Liu Ruyue turun ke kaki gunung. Xiao Chen tidak pergi bersama mereka, dia berdiri di sana menunggu Liu Suifeng. Setelah beberapa saat, Liu Suifeng menuju ke Xiao Chen. Yang mengejutkan Xiao Chen, kecantikan nomor 1 dari Jade Maiden Peak, Chu Xinyun, juga mengikutinya. Xiao Chen mengerutkan kening, apa yang dia lakukan? Bocah ini terlalu ceroboh dan gegabah, membawa serta seorang gadis ketika mereka hendak melakukan suatu pekerjaan. Liu Suifeng berjalan cepat, wajah tampannya dipenuhi senyuman. Dia memperkenalkan Xiao Chen, ini adalah Nona Xinyun dari Jade Maiden Peak. Dia akan ikut dengan kita ke Evil Wind Valley kali ini. Halo, saya Chu Xinyun. Liu Suifeng sering menyebutmu kepadaku. Chu Xinyun berinisiatif menyambut Xiao Chen dengan senyum tipis. Kecantikan Chu Xinyun yang tak terlupakan biasanya membuat seseorang merasa tertahan ketika mereka berdiri di dekatnya. Namun, Xiao Chen telah melihat banyak gadis cantik sebelumnya dan masih memiliki kekebalan terhadapnya. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, dia hanya tersenyum dan berkata, aku ingin tahu ada urusan apa Nona Chu mengikuti kita. Sebelum Chu Xinyun dapat menjawab, Liu Suifeng bergegas menjawab, selain sebagai seorang kultivator, Xinyun juga seorang alkemis. Meskipun dia bisa mendapatkan beberapa tumbuhan di sekte tersebut, itu akan memakan terlalu banyak poin kontribusi. Jadi, dia akan mengumpulkan sebagian besar dari mereka sendiri. Chu Xinyun mengangguk dan mengakui jawaban Liu Suifeng. Xiao Chen tidak bisa berkata-kata, melihat tingkah mereka berdua, dia yakin Liu Suifeng bahkan belum pernah memegang tangannya sebelumnya. Sudahlah, selama kita bisa mendapatkan bunga kristal es tersebut, saya harap tidak akan ada kecelakaan yang tidak terduga, pikir Xiao Chen tak berdaya di dalam hatinya. Mereka bertiga mulai menuruni gunung. Sepanjang perjalanan, Liu Suifeng dengan antusias berbicara, mengomentari berbagai topik. Kadang-kadang, Chu Xinyun tersenyum, membuatnya terlihat sangat cantik. Hal ini membuat Liu Suifeng merasa sangat puas dan puas. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dengan tenang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mereka bertiga menuruni gunung, mereka tidak segera meninggalkan pegunungan Lingyun. Sebaliknya, mereka pergi ke lokakarya binatang roh Paviliun Saber Surga. Jaraknya cukup jauh ke lembah angin jahat. Meski ketiganya tidak lamban, mereka tidak ingin menyia-nyiakan esens mereka untuk bepergian. Oleh karena itu, mereka bermaksud menyewa beberapa kuda cepat untuk perjalanan tersebut. Dengan menggunakan token identitas murid sekte dalam, mereka bertiga dapat menyewa kuda kelas terendah secara gratis. Jika mereka ingin menyewa Spirit Beast untuk ditunggangi, mereka harus membayar ekstra. Ada berbagai macam binatang roh yang dipelihara di lokakarya binatang roh. Jika Anda memiliki cukup batu roh, seseorang bahkan bisa menyewa binatang roh peringkat tinggi untuk membantu mereka dalam pertarungan. Namun mereka bertiga hanya bisa melihatnya saja, biaya sewanya sangat mahal. Meskipun Xiao Chen tidak kekurangan kekayaan, dia tidak bisa mengungkapkannya begitu saja. Setelah mereka mendaftar dan memilih kudanya, mereka bersiap untuk memulai perjalanan. Tiba-tiba, terdengar suara permusuhan dari belakang. Saudara Liu, harap tunggu. Xiao Chen menoleh dan melihat Song Qianhe, mengendarai Flame Cloud Colt setinggi 3 meter, menuju ke arah mereka. Mengikuti di belakangnya adalah beberapa murid Biyun Peak yang menaiki Flame Cloud Colt juga. Flame Cloud Colt ini adalah Spirit Beast peringkat 3 tipe kuda. Bulunya seperti awan api merah, membuatnya terlihat sangat cantik. Selain itu, ia mampu berlari sangat cepat, seolah-olah itu adalah awan api yang melonjak. Liu Suifeng melihat Song Qianhe, dan senyuman di wajahnya menghilang. Setelah itu,
Dia segera berbalik dan berkata, abaikan saja dia, ayo pergi. Setelah dia berbicara, dia segera menaiki kudanya. Xiao Chen dan Chu Xinyun juga mengikutinya dan menghilang dari pandangan Song Qianhe dengan sangat cepat. Song Qianhe tersenyum dingin dan menepuk-nepuk kudanya. Dia berkata, tunggu sampai aku menaklukkan adikmu. Mari kita lihat betapa membaranya amarahmu nanti. Tiba-tiba, Zhang Jin, yang berada di belakang, berkata, Kakak Song, bocah itu jarang meninggalkan puncak Qingyun. Ini adalah kesempatan langka, kita harus bisa mengejar mereka dengan cepat. Song Qianhe tersenyum, saya akan membuat keputusan di sini. Hari ini adalah hari di mana bunga kristal es bermekaran. Petani yang sakit-sakitan di puncak Qingyun itu membutuhkan bunga kristal es untuk membuatnya tetap hidup. Sepertinya ada dendam antara puncak Biyun dan puncak Qingyun. Jika tidak, Liu Ruyue dan Liu Suifeng tidak akan bereaksi seperti saat mereka melihat Song Qinghe. Meskipun Xiao Chen penasaran, jelas Liu Suifeng tidak ingin membicarakannya. Karena itu, Xiao Chen tidak menanyakan hal itu kepadanya. Mereka bertiga melakukan perjalanan sangat cepat di atas kuda, menimbulkan awan debu kemanapun mereka bepergian. Meskipun mereka bukan kuda yang bagus seperti Flame Cloud Colt, mereka masih jauh lebih cepat daripada kuda biasa. Setelah mereka menempuh perjalanan selama 4 jam, mereka bertiga akhirnya mencapai lembah angin jahat. Seperti sebelumnya, pinggiran kota sedang ramai. Mungkin saja ini pertama kalinya Chu Xinyun datang ke tempat seperti ini, dia sangat penasaran dan melihat sekeliling kemana-mana. Namun, ketika gadis cantik seperti dia tidak bersikap rendah hati, dia akan menarik banyak perhatian. Segera, dia menarik perhatian setiap penggarap di lembah angin jahat. Xiao Chen bahkan mendengar air liur menetes dari mulut mereka tanpa henti, mereka sevulgar mungkin. Dia tidak bisa tidak berpikir, saya harap tidak akan ada masalah. Untunglah mereka bertiga memiliki token identitas perak, itu membuat status mereka menjadi sangat jelas. Murid-murid luar ini tidak dapat mengawasi dan tidak mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Bahkan murid paling biasa di sekte dalam akan dapat dengan mudah membunuh 3 murid luar dalam sekejap. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dan ketat. Liu Suifeng akhirnya memulihkan kulitnya dan menemukan tempat untuk memelihara kudanya, jelas dia familiar dengan tempat itu. Setelah itu, mereka bertiga dengan cepat memasuki lembah angin jahat. Yun Xin, aku khawatir ada yang tidak beres. Bisakah kita memetik bunga kristal es dulu? Liu Suifeng bertanya pada Chu Xinyun. Chu Xinyun tersenyum, saya tidak punya masalah dengan itu. Lagi pula, saya tidak membutuhkan jamu secara mendesak. Saya hanya akan memperlakukannya seperti melihat pemandangan. Liu Suifeng tersenyum ketika mendengar ini. Mereka segera menuju ke tempat di mana bunga kristal es berada. Ada seorang senior di puncak Qingyun yang membutuhkan bunga kristal es untuk membantunya tetap hidup. Oleh karena itu, Liu Suifeng secara teratur datang untuk memetik bunga kristal es. Hal baiknya adalah senior itu hampir pulih. Setelah putaran ini, dia seharusnya bisa pulih sepenuhnya, dan mereka tidak perlu mengalami semua masalah ini lagi. Liu Suifeng memimpin, ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, dan dia lebih mengenal tempat itu daripada Xiao Chen. Sepanjang perjalanan, mereka melewati sungai dan hutan, tetapi mereka berhasil sampai di sisi tebing itu tanpa bertemu dengan satu pun binatang roh. Ada yang tidak beres, pasti ada masalah. Mereka bertiga baru saja keluar dari hutan, dan mereka mencium bau busuk yang sangat berdarah tertiup angin. Kulit Liu Suifeng menjadi pucat saat mereka dengan cepat bergegas maju. Di bawah tebing yang menjulang tinggi, ada 2 ekor kera es muda yang mati tergeletak di sana. Peti mereka dibelah, dan bagian berharga serta inti roh telah diambil. Ketika mereka melihat ke atas tebing, tempat di mana bunga kristal es awalnya berada sekarang kosong. Bahkan akar dan daunnya telah dicabut oleh seseorang. Ini adalah ramuan yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan seseorang, namun ramuan itu telah diambil oleh seseorang. Liu Suifeng memasang pandangan kosong sambil bergumam, bagaimana jadinya seperti ini? Siapa yang begitu jahat bahkan sampai mencabut akarnya? Xiao Chen memeriksa tubuh kera es muda dan menemukan darah mereka belum kering. Berdasarkan kondisi lukanya, terlihat jelas bahwa orang tersebut baru saja pergi. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya, dan seketika, segala sesuatu dalam jarak 2000 meter muncul di benaknya.
Xiao Chen melenyapkan setiap kultivator satu per satu. Akhirnya, Xiao memperhatikan dua Martial Grandmaster, mereka menyembunyikan token identitas perak mereka dari pandangan. Xiao Chen menarik kembali sense spiritualnya dan mengubahnya menjadi benang. Dia mengamati tubuh mereka berdua dan menemukan salah satu dari mereka membawa bungkusan berisi bunga kristal es di pelukannya. Setelah cukup lama mereka berjalan, mereka berhenti di tengah hutan. Sekelompok pembudidaya yang mengendarai Flame Cloud Colt telah lama menunggu di sana. Yang memimpin mereka tidak lain adalah Song Qianhe. Dia menerima aliran kristal es dan memperlihatkan senyuman sinis. Dia berkata, "Liu Ruyue, mari kita lihat bagaimana kamu menolakku kali ini. Saat aku benar-benar menaklukkanmu, puncak Qingyun secara alami akan dianeksasi oleh puncak biyunku." Ekspresi Xiao Chen berubah dingin dan kemarahan muncul di hatinya. Dia memancarkan niat membunuh yang besar, ekspresinya sangat galak. Di samping kelompok orang ini, ada seorang murid luar yang mengenakan jubah berbunga-bunga. Itu adalah orang yang sebelumnya mengejek pria yang terluka itu, Yan Tianzeng. Yan Tianzeng tersenyum tipis, "Kakak Song, aku menyelesaikan tugas ini dengan cukup baik, bukan? Di antara sekte luar, akulah yang memiliki mata-mata paling banyak. Jika Anda ingin saya mengawasi seseorang, saya pasti bisa mengungkap semua rahasianya secara menyeluruh." Yan Tianzeng ini adalah tuan muda kedua klan Yan di Provinsi Xie. Dengan latar belakangnya yang besar, Song Qianhe tidak berani meremehkannya. Dia berkata perlahan sambil tersenyum, "Saudara Yan, berhentilah bercanda dengan saya. Bagaimana bisa kamu menjalankan tugas untukku? Aku, Song Qianhe, berhutang budi padamu. Pasti akan ada tempat untukmu di puncak Biyun." Yan Tianzeng tersenyum puas. Dia bekerja sangat keras untuk Song Qianhe sehingga dia bisa mencapai hasil seperti itu. Jika dia bisa memasuki puncak Biyun, posisinya di klan akan langsung melambung tinggi. Xiao Chen tidak lagi mau mendengarkan. Dia meninggalkan tanda spiritual pada Song Qianhe sebelum dengan cepat menarik kembali rasa spiritualnya. Liu Suifeng masih memiliki ekspresi hitam di wajahnya. Chu Yunxin, yang berada di sampingnya, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, "Bunga kristal es ini diambil oleh Song Qianhe." Lagu Qianhe. Liu Suifeng tercengang saat mendengar itu. "Ye Chen, bagaimana kamu tahu ini?" Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa menceritakan rahasianya dan tidak punya pilihan yang lebih baik selain berbohong. "Saya memiliki harta karun rahasia yang memiliki persepsi yang sangat kuat. Saya melihat dua murid dalam menyerahkan bunga kristal es kepada Song Qianhe." Tercela, Liu Suifeng berkata dengan marah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju sisi tebing dengan keras. Retakan muncul di sisi tebing, dan bebatuan berjatuhan. Lagu Qianhe ini pasti berniat menggunakan bunga kristal es untuk mengancam adikku. Sebelumnya, ayahnya mencoba menjodohkan mereka sebagai alasan untuk mencaplok puncak Qingyun. Setelah ditolak oleh kakak saya, mereka tidak pasrah. Sekarang, mereka menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Chu Xinyun lebih tenang dan memikirkan detailnya. Dia bertanya pada Xiao Chen, "Ye Chen, berapa banyak orang yang dibawa Song Qianhe? Berapa tingkat kultivasi mereka?" Xiao Chen menjawab, "Termasuk dia, total ada 10 murid batin. Yang terkuat adalah Song Qianhe, yang merupakan puncak Martial Grandmaster. Selain mereka, ada juga murid luar bernama Yan Tianzeng. Dia adalah Grandmaster bela diri kelas rendah. Dialah yang mengikuti Liu Suifeng dan melaporkan keberadaannya ke Song Qianhe." Ketika Chu Xinyun mendengar ini, kemarahan muncul di wajah cantiknya. Murid dalam yang paling lemah, setidaknya, adalah Grandmaster bela diri tingkat medial. Menambahkan Yan Tianzeng, ada total 11 Martial Grandmasters. Di pihak mereka, hanya ada 3 orang. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Cahaya dingin muncul di mata Liu Suifeng, dia berkata dengan suara dingin, "Abaikan yang lainnya, kita harus mendapatkan bunga kristal es. Kalau tidak, bajingan itu mungkin bisa mendapatkan apa yang diinginkan kakakku." Ye Chen, memimpin. "Kita harus mencegat mereka sebelum meninggalkan lembah." Xiao Chen mengangguk dan merasakan tanda spiritual yang ditinggalkannya. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan menuju dengan cepat ke sekelompok orang itu, bergerak secepat kilat. Dia terus memikirkan situasi di sepanjang jalan.
Murid dalam paviliun sahabat surgawi adalah para elit. Di antara ranah dan tingkatan kultivasi yang sama, para kultivator biasa tidak akan bisa menandingi mereka. Xiao Chen tidak berani gegabah. Tiba-tiba, Xiao Chen berhenti. Dia berkata, jaraknya terlalu jauh. Selanjutnya mereka menaiki Flame Cloud Cult. Kita tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Setelah dia berbicara, sebuah kapal perang perak muncul dari matanya. Dia mengabaikan keterkejutan mereka dan segera berkata, cepat, lanjutkan. Situasinya mendesak. Meskipun Chu Yunxin dan Liu Suifeng tercengang, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apapun. Mereka langsung melompat tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah mereka berdua naik, Xiao Chen mengoperasikan formasi di kapal perang perak dengan sekuat tenaga. Mereka berubah menjadi kilatan perak saat mereka terbang ke depan dengan cepat. Hanya butuh beberapa saat bagi Xiao Chen untuk mendahului kelompok Song Qianhe. Xiao Chen segera turun dan melompat ke pohon besar. Mereka seharusnya lewat sini. Jangan menunjukkan belas kasihan apapun, membunuh mereka semua. Tidak ada emosi dalam kata-kata Xiao Chen, dia sangat kedinginan. Chu Xinyun dan Liu Suifeng bahkan sedikit gemetar ketakutan. Chu Xinyun berkata, Ye Chen, membunuh sesama anggota sekte adalah kejahatan serius di paviliun sahabat surgawi. Jika kami tertangkap, kami akan dieksekusi. Kita harus membicarakannya dengan Song Qianhe. Naif sekali. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, apakah menurutmu semua orang semurni kamu? Jika Anda takut, Anda tidak perlu ikut serta. Kelembutan hati hanya akan merusak segalanya. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Chu Xinyun tercengang saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyit, dia sangat marah pada Xiao Chen, dia tersedak. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan bersikap begitu terus terang. Tidak ada pria di paviliun sahabat surgawi yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Liu Suifeng juga menasihati, ini mungkin benar-benar pertarungan sampai mati. Xinyun, akan lebih baik jika kamu bersembunyi dulu. Dong, 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 derap kuda terdengar dari depan, tanah sedikit bergetar. Xiao Chen bisa merasakan sedikit getaran pada pohon saat dia bersembunyi di dalamnya. Dia mengeluarkan busur pembunuh jiwa dan panah cahaya esensi dan fokus, menarik busurnya. Tidak ada hal lain dalam visinya, hanya targetnya. So, ketika Song Qianhe dan yang lainnya muncul dalam pandangan Xiao Chen tidak ragu-ragu melepaskan anak panahnya. Essence Light Arrow berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan cepat ke depan, membawa niat membunuh yang tak terbatas. Panah ini tidak ditembakkan ke Song Qianhe. Pertarungan ini terlalu berbahaya, jadi Xiao Chen tidak berani berharap terlalu banyak, menyelesaikannya dalam satu tembakan. Panah ini ditujukan pada orang terlemah dalam kelompok, Zhang Jin. Saat kuda-kuda berlari kencang dan senja naik ke udara, Song Qianhe, yang sedang menunggang kuda, tiba-tiba merasakan niat membunuh datang. Dia melihat seberkas cahaya dingin dan dengan cepat turun dan berteriak, serangan musuh. Turun, cepat. Xiao Chen tercengang. Beruntung dia tidak mengarahkan Essence Light Arrow ke orang ini. Mengingat waktu reaksinya, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan hasil apapun atas usahanya. Saat Zhang Jin sedang turun dari kudanya, Essence Light Arrow tiba dengan suara, "Sou," dan mengenai lehernya. Kekuatan besar di balik anak panah itu langsung menjatuhkannya dari kudanya. Zhang Jin terlempar ke belakang dan menabrak kultivator lain. Flame Cloud Cult terkejut dan mulai berjingkrak-jingkrak dengan liar, membuat seluruh tempat menjadi kacau. Di tengah kekacauan, Essence Light Arrow lainnya melintas dan menghantam leher murid Biyun Peak lainnya, menjepitnya hingga tewas di tanah. Dalam sekejap mata, dua Martial Grandmaster terbunuh. Kepanikan terjadi di dalam kelompok, semuanya bersembunyi di balik Flame Cloud Cult yang tinggi. Xiao Chen melihat bahwa tidak ada peluang lain dan menyingkirkan busur pembunuh jiwa. Dia mengeluarkan Lunar Shadow Sabre miliknya dan berkata, "Ayo kita bergerak, kalian berdua perlu membantuku menunda Song Qianhe." Melihat Xiao Chen dengan tegas membuat rencana untuk menyerang dan membunuh dua murid puncak Biyun dalam sekejap, Liu Suifeng dan Chu Yunxin berada dalam keadaan tidak percaya. Bagaimanapun, mereka adalah sesama murid paviliun sahabat surgawi, jadi mereka masih memiliki keraguan di hati mereka. Liu Suifeng hanya bereaksi setelah Xiao Chen berbicara, dia dengan cepat melompat turun dari pohon.
Chu Xinyun ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Kilatan petir melintas di langit saat Xiao Chen turun dan mendarat di samping Song Qianhe. Berdiri di belakang Flame Cloud Colt, Song Qianhe bisa melihat penampilan Xiao Chen dengan jelas. Dia berkata dengan heran, "Itu kamu, murid Liu Ruyue. Anda berani membunuh orang-orang Biyun Peak saya. Anda benar-benar mencari kematian." Begitu dia berbicara, 8 pembudidaya yang tersisa semuanya menjulurkan kepala dan hanya melihat Xiao Chen. Ketakutan awal mereka segera lenyap saat mereka menggunakan aura mereka untuk mengelilingi Xiao Chen dalam tekanan. "Kamu menyerahkan dirimu kepadaku, jadi jangan salahkan aku karena mengambil tindakan keras. Bunuh dia." Ekspresi Song Qianhe menjadi dingin saat dia berbicara. Huang Dangdang. Pedang ditarik dari sarungnya saat lampu pedang menerangi area tersebut. Ada kilatan cahaya dingin dan deru angin saat 8 sosok menyerbu ke arah Xiao Chen, disertai dengan niat membunuh tanpa batas yang memusatkan perhatian pada Xiao Chen. Song Qianhe tidak mengambil tindakan secara pribadi. Di matanya, Xiao Chen sudah mati, dia tidak perlu bergerak. Dia melihat ke kejauhan dan melihat sosok-sosok bergegas mendekat. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. "Liu Suifeng dan Chu Xinyun, ini juga baik-baik saja, ini alasan yang bagus bagiku untuk mendekatimu. Penerbangan dengan sayap, gangguan tarian 1000 tahun." Xiao Chen dengan tenang menampilkan tarian terganggu 1000 tahun. Arus udara yang kuat mengelilinginya. Dia sudah berada di langit, terus mengubah posisinya. Cahaya pedang terbang kemana-mana dengan kacau, dan terdengar banyak dentang logam. Xiao Chen meninggalkan serangkaian gambar setelahnya, langsung mengirimkan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Meski kemudian menyerang, serangannya menyerang 8 orang yang menyerangnya terlebih dahulu. Ada banyak gambar setelahnya, dan mereka tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Para murid puncak Biyun melihat gambar di langit, bahkan tidak bisa mengetahui di mana Xiao Chen berada. Mereka harus bertahan secara pasif dengan pedang mereka setiap kali cahaya pedang datang ke arah mereka. Ke-8 orang ini dilawan oleh Xiao Chen dalam sekejap. Lebih jauh lagi, dia tampaknya tidak berada dalam posisi yang dirugikan sama sekali, malahan dia lebih unggul. Lampu pedang yang tak terbatas sepertinya tidak pernah berakhir, dikombinasikan dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di langit, yang membuat mereka bingung. Ketika tarian terganggu 1000 tahun dieksekusi sepenuhnya, tubuh Xiao Chen berhenti di udara dan naga azure melompat keluar dari sungai di dalam tubuhnya. Tindakannya membuatnya seolah-olah dia telah melompat di udara dan mundur ke belakang dengan cepat. Ketika dia mendarat, 8 pembudidaya semuanya terluka sampai tingkat tertentu, dengan setidaknya beberapa luka yang terjadi. Yan Tianzeng, yang berada di antara kerumunan, tiba-tiba berteriak dengan marah, "Aku akan menghancurkanmu sampai mati." Naga merebut tangan. Sebuah tangan hitam besar muncul di atas kepala Xiao Chen, menghalangi matahari dan menutupi langit saat tangan itu menghantam keras ke arah Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah, dia tidak menyangka Yan Tianzeng ini adalah murid klan Yan dengan roh bela diri yang diwarisi. Dia mendorong kakinya dari tanah dan dengan cepat menghindar. 7 orang yang tersisa bergerak terus-menerus dan dengan cepat menyerbu Xiao Chen. Lampu pedang terbang dengan kacau dari mana-mana ke arahnya, saat ke-7 orang itu menggunakan teknik bela diri mereka untuk menyerang Xiao Chen. Xiao Chen tidak panik saat menghadapi bahaya dan sepenuhnya melepaskan semua yang dia pahami dalam beberapa hari terakhir. Dia hanya menggunakan teknik dasar saber untuk menghancurkan teknik bela diri ini satu persatu. 8 gerakan pedang, menyapu, meretas, mendorong, mengupas, menelusuri, mengayun, memotong, dan menusuk. Kapanpun ada celah, dia akan menyerang, memanfaatkan semua yang telah dia pelajari saat bertarung dengan 7 orang pada saat yang bersamaan. Kadang-kadang, dia menghindari tangan hitam besar di atasnya. Teknik gerakan peringkat surga, Azure Dragon Cloud Soaring Art, memungkinkan Xiao Chen menjadi lincah seperti naga banjir. Meski situasinya berbahaya, dia tidak terluka sama sekali. Ke-7 orang ini semuanya adalah murid puncak Biyun. Mereka sering berlatih bersama dan mampu bekerja sama dengan sempurna. Xiao Chen tidak dapat menemukan titik lemah dan hanya bisa melawan mereka hingga terhenti. Di sisi lain, Liu Suifeng tahu bahwa identitas mereka sudah terungkap, jadi dia tidak ragu-ragu menghunus pedangnya dan melawan Song Qianhe.
Keduanya telah menguasai berbagai teknik puncak Qingyun dan puncak Buyun, yang membuat pertarungan mereka menjadi sangat intens. Namun, budidaya Song Qianhe sedikit lebih tinggi dari Liu Suifeng. Dia sudah memegang keunggulan sejak awal. Jika bukan karena Chu Xinyun membantu Liu Suifeng di samping, situasi berbahaya mungkin akan terjadi. Chu Xinyun, apakah kamu lupa aturan pavilion Sahabat Surgawi? Mereka telah melakukan kejahatan besar dengan menyerang teman satu sekte mereka. Jika Anda membantu mereka, Anda akan melakukan kesalahan yang sama. Melihat pertarungan berlarut-larut, Song Qianhe menggunakan taktik psikologis pada Chu Xinyun. Kata-kata inilah yang membuat Chu Xinyun gelisah. Tangannya tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Song Qianhe tersenyum dingin dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirimkan gambar 3-1. Tubuhnya seperti air mengalir dan kecepatannya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Ini adalah 3 gambar awan mengalir dari puncak Biyun. Liu Suifeng, yang selama ini bekerja dengan Chu Xinyun, tertangkap basah dan terkena 3 pedang. 3 luka berdarah muncul di dadanya, dan darah langsung mengalir keluar. Melihat Liu Suifeng terluka, Chu Xinyun tiba-tiba tersadar. Dia dengan cepat bergerak untuk memblokir serangan mematikan Song Qianhe. Keduanya bekerja sama sekali lagi untuk bertahan dari serangan Song Qianhe. Namun, jelas mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Xiao Chen menangani pedangnya dengan terampil dan menangani lampu pedang ke-7 orang itu. Dia melihat adegan sebelumnya dengan jelas dan tidak bisa menahan nafas. Pada titik krusial seperti itu, Chu Xinyun sebenarnya masih linglung. Wanita ini tidak bisa diandalkan. Sua, menyadari perhatian Xiao Chen teralihkan, salah satu dari 7 kultivator memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatannya dan menggunakan pedangnya untuk membuat sayatan kecil di lengan Xiao Chen. Kelompok itu mulai bersukacita. Setelah bertukar pukulan sekian lama, mereka akhirnya berhasil melukai Xiao Chen. Semangat mereka segera meningkat, dan sinar dingin pada pedang mereka berubah menjadi lebih tajam. Xiao Chen tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Dia melirik tangan hitam yang turun dan berpura-pura tersandung sebelum dihantam olehnya. Dia terhuyung dan jatuh sebelum bangkit kembali dengan cara yang menyedihkan. Kelompok di belakangnya segera memanfaatkan celah yang tercipta dan menggunakan beberapa lampu pedang untuk menyerangnya. Pada saat Xiao Chen berbalik, tubuhnya dipenuhi luka. Dia memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya, membuatnya tampak sangat sedih. Tidak perlu membuang waktu lagi, berusaha lebih keras dan habisi dia dengan cepat. Yan Tianzeng berkata dengan penuh semangat sambil mengirimkan tangan hitam besar lainnya. 7 murid puncak Biyun juga menjadi bersemangat. Siapapun yang melakukan serangan mematikan akan menjadi orang yang memiliki kontribusi terbesar. Saat itu, Song Qianhe akan memberi mereka hadiah yang besar. Simpanan esensi mereka dengan cepat habis karena mereka menggunakan segala macam gerakan membunuh. Koordinasi mereka yang awalnya sempurna mulai berubah menjadi kacau, karena mereka hanya berpikir untuk membunuh Xiao Chen sesegera mungkin. Namun, orang-orang ini tidak menyadari bahwa, meskipun Xiao Chen memiliki banyak luka, tidak semuanya berakibat fatal. Apalagi lukanya bahkan tidak sedalam kulit, hanya menggores kulitnya. Dia tampak seperti terluka parah, tapi sebenarnya itu hanya luka dangkal. Dia terus-menerus melemahkan tubuhnya dalam 2 bulan terakhir. Sekarang sangat sulit bagi serangan normal untuk meninggalkan luka fatal di tubuhnya. Xiao Chen memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya saat dia dengan cepat mundur. Langkah kakinya tampak kacau, seperti ketika dihantam badai dahsyat. Dia nyaris melewati pepohonan dan tersandung ke kiri dan ke kanan, dikelilingi oleh bahaya. Sepertinya yang diperlukan hanyalah satu serangan terakhir dan Xiao Chen akan mati dengan menyedihkan. Tepat pada saat ini, karena pengejaran yang terlalu intens, salah satu murid puncak Biyun berhasil mendahului kelompok tersebut. Mata Xiao Chen berbinar. Dia berhenti bergerak dan nyala api tak terbatas mulai melonjak terus-menerus di mata kanannya. Ketika murid itu melihat Xiao Chen berhenti bergerak, dia sangat senang. Dia melompat ke udara dan menggunakan pedangnya untuk menebas kepala Xiao Chen. Ketika bilahnya hanya berjarak 1 inci dari dahi Xiao Chen, nyala api sebesar jari tiba-tiba keluar dari mata kanan Xiao Chen. Kecepatannya sangat cepat, menembus dada murid ini. Sebuah lubang muncul di dada orang ini. Teror yang hina menguasainya saat dia dengan tidak percaya melihat lubang di dadanya semakin besar.
Dia tampaknya mencoba meraih sesuatu, tetapi dia tidak punya cara untuk menghentikan penyebaran api. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tumpukan abu yang berserakan di tanah. Xiao Jiu, situasi yang terjadi tiba-tiba membuat para murid puncak biyun lengah. Catatan TL, perhatikan bahwa Xiao ini berbeda dari yang dimiliki Xiao Chen. Yang ini tidak berarti apa-apa dan sering digunakan bersama dengan bagian nama seseorang untuk membentuk nama panggilan sayang. Jadi dalam hal ini, seperti Jiu kecil. 3 kultivator puncak biyun yang dekat dengan Xiao Jiu kehilangan akal sehatnya dan berteriak dengan marah. Mereka melompat ke udara dan menyerang Xiao Chen dengan lampu pedang sepanjang 6,6 meter. Xiao Chen mengungkapkan senyuman menghina. Serangan dari 3 kultivator irasional ini tampak sangat sengit, tetapi penuh dengan titik lemah. Dengan beberapa keterampilan, hal itu dapat dengan mudah ditangani. Xiao Chen mundur selangkah dan sedikit memiringkan dirinya ke depan saat dia mengeksekusi teknik dorongan dari teknik dasar sabre. Terdengar suara Huang Dang saat pedang bayangan bulan memblokir ketiga serangan pedang tersebut. Tangan hitam besar di langit terbentuk sekali lagi. Yan Tianzeng ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Xiao Chen secara menyeluruh. Apakah kamu sudah selesai? Xiao Chen mendengus dingin dan menunjuk ke arah langit dengan tangan kirinya. Jarinya menyerupai pedang saat tangan hitam besar serupa muncul. Tangan hitam besar itu memproyeksikan gerakan Xiao Chen, menggunakan jarinya sebagai pedang. Itu langsung menembus tangan perebutan naga milik Yan Tianzeng. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia membuka jarinya. Tinju hitam besar meniru tindakan tersebut dan berubah menjadi telapak tangan dengan jari terentang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa roh bela diri yang diwariskan dari klan Yan, mustahil untuk mengeksekusi tangan perebutan naga. Bagaimana dia bisa mempelajarinya? Di bawah tatapan tidak percaya Yan Tianzeng, tangan besar itu menghantamnya, menghancurkannya dengan keras ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah. Xiao Chen menoleh ke belakang, dan Azure Dragon di tubuhnya meraung dengan marah. Esens yang tak terbatas mengalir ke tangan kanannya, dan dia menyerang dengan Lunar Shadow Sabre. Ada angin kencang saat dia melemparkan ketiga orang itu ke udara. Sambaran petir turun dari langit, Lunar Shadow Sabre menyala dengan cahaya yang cemerlang. Xiao Chen dengan cepat mengeksekusi Drawing the Sabre. Ini adalah teknik pedang guntur bergegas yang hampir mencapai kesempurnaan luar biasa. Serangan ini secepat kilat. Itu membawa angin dingin saat memotong orang yang bersiap untuk menyerang secara diam-diam dari belakangnya menjadi 2. Ketika ketiga murid puncak biyun melihat rekan mereka dipotong menjadi 2 di bagian pinggang oleh Xiao Chen, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Mereka tertegun sejenak sebelum mereka menggenggam pedang mereka erat-erat sekali lagi dan bergegas mendekat. Xiao Chen tersenyum tipis dan maju selangkah. Sambaran petir lain melintas di langit saat momentum Xiao Chen perlahan meningkat. Menghadapi ketiga murid puncak biyun yang bergegas maju, Xiao Chen menggenggam gagang pedangnya dengan erat. Dia dengan santai mengayunkannya, dan cahaya terang muncul, itu berkedip-kedip dengan listrik. Bang! Xiao Chen berteriak, dan cahaya busur bergetar hebat. Itu mengeluarkan suara keras dan menghasilkan gelombang kejut yang kuat saat meledak. Ketiga pembudidaya itu segera diledakkan kembali. Ada langkah kaki dari belakang mereka, 3 petani yang tersisa mendatanginya dari belakang. Xiao Chen mengabaikan mereka, dan dia melayang ke udara, disertai gemuruh guntur. Xiao Chen telah menyempurnakan Rushing Heaven Chop ini. Tubuhnya seakan membelah angkasa, menciptakan cahaya berwarna pelangi. Cahaya berwarna pelangi menghilang dalam sekejap. Setelah keheningan yang lama, terdengar ledakan keras. Itu menembus seorang kultivator dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Anehnya Xiao Chen berhenti di udara, tidak berdiri di atas apapun. Gemuruh guntur terus bermekaran di belakangnya. Gelombang suara bergema di sekitar, menyebabkan daun-daun pepohonan di hutan lebat tumbang. Karena dia tidak ingin diganggu, Song Qianhe tidak memperhatikan pertarungan di sisi lain. Sekarang Xiao Chen membuat keributan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya meskipun dia tidak mau. Pada akhirnya, setelah dia melihatnya, Song Qianhe menjadi pucat. Dia awalnya mengira dia bisa menangani Xiao Chen dengan mudah. Namun, Xiao Chen telah membunuh 3 murid biyun dan bahkan berada di atas angin.
Liu Suifeng dan Chu Xinyun juga tercengang dengan kekuatan Xiao Chen. Mereka dengan cepat menghalangi Song Qianhe, mencegahnya pergi untuk membantu. Pertarungan mereka bertiga menjadi semakin intens. Song Qianhe menjadi semakin cemas, pukulannya menjadi lebih berat, menyebabkan mereka berdua mundur. Namun, setelah Chu Xinyun mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, tidak ada masalah dalam menghadapi serangan Song Qianhe. Guntur bergegas. Xiao Chen berteriak pelan, dan pedang itu meledak dalam cahaya. Dia seperti sambaran petir, turun dari langit dan mendarat di kepala murid puncak biyun. Lunar Shadow Sabre ditebang, menciptakan suara, "Kaka." Senjata roh yang digunakan oleh kultivator untuk diblokir segera pecah menjadi dua bagian. Lunar Shadow Sabre tidak berhenti setelah itu, membelah kultivator ini menjadi dua bagian, secara vertikal di tengah. Melihat dua orang di sampingnya, Xiao Chen tidak berhenti untuk beristirahat. Menghubungkan gerakannya dengan lancar seperti air yang mengalir, dia mengeksekusi Rushing Thunder Second Chain Chop. Momentum Xiao Chen kini mencapai puncaknya. Perasaan yang dia keluarkan seperti perasaan dewa petir. Dengan momentum yang dibawa dari 4 gerakan sebelumnya, pedang itu sekarang membawa kekuatan yang sangat besar di belakangnya. Kecepatannya juga sangat cepat, itu tidak bisa diblokir. Sua, kedua petani di samping dipotong menjadi dua bagian. Energi yang luar biasa menyetrum mereka hingga hangus hitam. 3 lagi, Xiao Chen menarik pedangnya dan berdiri tegak, momentum yang dia kumpulkan perlahan menghilang. 3 petani yang tersisa sekarang benar-benar ketakutan, mereka ingin lari tetapi tidak mampu melakukannya. Mereka takut Song Qianhe akan menimbulkan masalah bagi mereka jika melakukannya. Jika itu terjadi, mereka akan mengalami masa-masa sulit di puncak biyun. Esensinya seharusnya hampir habis, tidak perlu takut. Mereka bertiga saling menghibur saat mereka bergegas menuju Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia tiba-tiba menjadi kabur. Lunar Shadow Sabre berubah menjadi 3, dan kecepatannya segera berlipat ganda. Inilah 3 gambar awan yang mengalir, bagaimana dia mempelajarinya. Ini adalah teknik rahasia yang hanya bisa dipelajari oleh pewaris sejati puncak biyun. Setelah mencapai kesempurnaan besar, itu akan setara dengan teknik bela diri peringkat bumi. Mereka bertiga tidak mengerti bagaimana Xiao Chen mengeksekusinya. Mereka bertiga tertangkap basah saat Xiao Chen melewati mereka dengan mulus, meninggalkan luka yang mengerikan pada mereka, darah mengucur tanpa henti. Menarik, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka 3 gambar awan yang mengalir menjadi begitu perkasa saat pertama kali dia mengeksekusinya menggunakan formula karakter berubah dari Battle Sage Origin. Airnya lembut dan tenang seperti air yang mengalir, namun memiliki kekuatan seperti sungai yang bergelombang, memancar tanpa henti tetapi bergerak sesuai keinginan, mengakibatkan seseorang tidak dapat mengikutinya dengan mata. Inilah intisari dari 3 gambar awan yang mengalir. Setelah dia mengeksekusi 3 gambar awan yang mengalir, Xiao Chen tiba-tiba mengalami pemahaman. Ini adalah keadaan yang ajaib, itu adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Xiao Chen benar-benar lupa tentang situasi sekitarnya, dia tenggelam dalam keadaan ajaib ini. Formula perubahan karakter Battle Sage Origin terus-menerus mereplikasi 3 gambar awan yang mengalir. Seluruh tubuh Xiao Chen seperti aliran kecil, mengalir terus-menerus. Alirannya perlahan naik deras dan menjadi sungai yang mengalir deras. Itu melonjak dan mengalir deras, menciptakan banyak cipratan. Tidak, itu tidak benar, ini bukan perasaan dari 3 gambar awan yang mengalir, pikir Xiao Chen dalam hati saat pola gerakan kakinya berubah. Aliran sungai yang mengalir perlahan menjadi tenang dan berubah menjadi laut yang damai. Tidak ada ombak di laut, permukaannya seperti cermin. Awan mengambang berenang dengan cepat di permukaan, seolah-olah itu adalah langit lain. Air mengalir perlahan di bawah permukaan, di bawah serangan air yang tenang dan tanpa henti dalam waktu yang lama, sebuah batu, seukuran gunung, berubah menjadi cekungan di tanah. Tiba-tiba, Xiao Chen terbangun. Dia terkejut ketika dia melihat sekelilingnya, dia tanpa sadar telah berjalan sejauh 100 meter. Ketiga murid puncak biyun juga diseret olehnya, tubuh mereka dipenuhi luka, masing-masing luka sangat dalam. Mereka sudah mati semaksimal mungkin. Tempat-tempat yang dilewati Xiao Chen memiliki celah sedalam 1 meter, rasanya seperti air mengalir melaluinya, itu sangat mulus tanpa ada gundukan. Song Qianhe memandang dengan heran, matanya dipenuhi rasa tidak percaya.
Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah keadaan kesempurnaan seperti air. Bahkan ayahku belum mencapai ini. Memanfaatkan gangguan Song Qianhe, Liu Suifeng berteriak, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul di pedangnya. Saat cahaya pedang menekan ke depan, Song Qianhe merasakan aura berbahaya. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali dan memblokir serangan ini. Saat Xiao Chen berjalan mendekat, dia menatap Song Qianhe, yang sedang bertarung. Yan Tianzeng, yang berada di samping, perlahan pulih, berjuang untuk berdiri. Naga merebut tangan. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot meliriknya, tangan hitam besar itu muncul entah dari mana dan membentuk kepalan besar. Bumi berguncang, Yan Tianzeng ditumbuk menjadi pasta daging. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia berjalan perlahan ke arah Song Qianhe. Dia mewujudkan rasa spiritualnya menjadi dewa di udara. Dewa itu membuka matanya. Tatapannya seperti obor yang terang, cahaya menembus udara, menembaki Song Qianhe. Ini adalah dewa yang ditiru oleh orang bijak kuno. Indra spiritual Xiao Chen secara alami tidak sekuat sage kuno, tapi itu cukup untuk menghadapi Song Qianhe. Song Qianhe, yang bertarung melawan Liu Suifeng dan Chu Xinyun, merasakan tekanan yang tidak berbentuk. Itu seperti sepasang mata yang menembus ruang dan waktu, menatap ke dalam pikirannya. Semakin dekat Xiao Chen, semakin berat tekanannya. Dia merasa detak jantungnya seolah disinkronkan dengan langkah Xiao Chen. Bang, 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 detak jantungnya menjadi semakin kuat, seolah mampu melompat keluar dari dadanya. Song Qianhe berpikir, apa yang terjadi? Orang ini hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Tidak perlu panik, saya harus tetap tenang. Meskipun Song Qianhe berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang, tangan dan kakinya tampak seperti diikat. Dia segera mengungkapkan banyak titik lemah, Liu Suifeng memanfaatkan kesempatan ini dan menyebabkan banyak luka muncul di tubuhnya. Xiao Chen tidak bergerak apapun, dia hanya berdiri diam di sana, memusatkan rasa spiritualnya terus-menerus pada dewa. Cahaya keemasan muncul di belakang dewa tak kasat mata ini, cahaya keemasan ini sangat cemerlang, sangat menyilaukan. Tiba-tiba cahaya keemasan memancar dari mata dewa itu. Cahaya keemasan menembus jiwa Song Qianhe. Song Qianhe gemetar saat matanya melebar, tubuhnya untuk sementara dibelenggu oleh kekuatan tak kasat mata. Setelah dewa menembakkan cahaya keemasan, cahaya itu segera pecah. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia sepertinya telah berubah menjadi naga banjir dan melayang ke udara. Awan debu muncul saat Xiao Chen melewati Liu Suifeng dan Chu Xinyun. Dia tiba di hadapan Song Qianhe dalam sekejap dan menggunakan pedangnya untuk menebas dadanya. Ledakan. Terdengar suara logam yang keras. Orang ini sebenarnya mengenakan armor pertempuran peringkat bumi tingkat tinggi. Serangan Xiao Chen tidak berhasil membunuhnya dalam satu pukulan. Namun, kekuatan besar yang terkumpul pada pedang itu membuatnya terlempar ke belakang. Darah menetes dari sudut mulutnya, jelas dia mengalami cedera parah. Song Qianhe terbangun dari kenyataan, dia melihat bahwa dia telah kehilangan keuntungan, dan dia berbalik untuk segera pergi. Berpikir untuk berlari, tinggalkan bunga kristal es, Liu Suifeng berteriak dengan marah. Dia melompat dari tanah, dan dia mulai memutar telapak tangannya. Liu Suifeng dengan cepat melemparkan pedang yang berputar cepat, menyebabkan badai hebat. Badai itu langsung menyelimuti Song Qianhe dan naik ke udara, ada tangisan menyedihkan datang dari dalam. Ketika akhirnya berhenti, Song Qianhe penuh luka dan jatuh dari langit. Xiao Chen berjalan maju dan melepaskan cincin tata ruangnya. Mencurahkan semuanya, banyak batu roh kelas rendah jatuh ke tanah, bersama dengan banyak pil obat dan uang kertas berkualitas baik. Xiao Chen mengambil bunga kristal es dari tumpukan barang dan menyerahkannya kepada Liu Suifeng. Senyuman muncul di wajah Liu Suifeng saat dia menerimanya dengan gembira. Melihat setidaknya ada 100 batu roh kelas rendah, seringai Liu Suifeng menjadi lebih besar. Dia bertanya pada Xiao Chen, apa yang akan kita lakukan dengan batu roh? Maksudnya sangat jelas, apakah mereka akan membagi hasil jarahan? Namun, dengan adanya Chu Xinyun, Liu Suifeng tidak dapat mengungkapkan pemikiran seperti itu, dia ingin Xiao Chen menjadi orang yang melanggar topik tersebut. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak mengerti apa yang dia pikirkan? Xiao Chen mengutuk dalam hatinya dan tersenyum tipis, apalagi yang bisa kita lakukan?
Bagilah secara merata di antara kita bertiga. Ketika Song Qianhe, yang terluka parah oleh teknik rahasia puncak King Yun, melihat Xiao Chen berniat membagikan batu rohnya, dia berteriak dengan marah, "Kamu orang miskin. Sampah. Jangan sentuh batu rohku, kalau tidak, aku." Xiao Chen tidak bisa diganggu olehnya, jadi dia hanya menginjak wajahnya dan memotongnya. Kemudian dia terus menginjak beberapa kali lagi. Menarik kakinya ke belakang, Xiao Chen perlahan memindahkan Lunar Shadow Sabre ke leher Song Qianhe. Di bawah ancaman kematian, Song Qianhe sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. "Jangan bunuh aku, ayahku adalah pemimpin puncak-puncak biyun. Dia adalah puncak raja bela diri. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri." Chu Xinyun menasihati, "Tuan Muda Ye, kita tidak bisa membunuh Song Qianhe. Membunuhnya sama dengan memasuki jalan buntu." Xiao Chen menganggapnya lucu di dalam hatinya. Pada saat seperti itu, dia sebenarnya masih berbicara tentang tidak membunuhnya dan melepaskannya. Haruskah kita melakukannya dan menunggu dia pulih dari cederanya dan kembali menimbulkan masalah bagi kita? Saat Xiao Chen sedang berpikir keras, belati, berkilauan dengan cahaya dingin, muncul dari lengan baju Song Qianhe dan jatuh ke tangannya. Dia bangkit dan menusuk ke arah Xiao Chen dengan ganas. Ini adalah langkah yang telah lama dipersiapkan Song Qianhe, kecepatannya sangat cepat. Meskipun Xiao Chen sedang berpikir keras, dia selalu tetap waspada. Saat belati hampir mencapai dirinya, dia dengan cepat menghindar ke samping, menghindari gerakan pembunuhan yang telah disiapkan Song Qianhe. Puci, melihat Xiao Chen menghindar, Song Qianhe langsung mengganti target. Dia mengalihkan belati ke tangannya yang lain, menanganinya dengan keterampilan yang sama seperti yang lain, dan menikam Chu Xinyun, yang berada di samping. Gaun putih bersihnya diwarnai merah. Song Qianhe tidak berhenti setelah itu, dia mendorong Chu Xinyun dan melepaskan belatinya. Song Qianhe berlari kencang ke depan, Flame Cloud Colt di depan adalah kesempatannya untuk melarikan diri. Ekspresi Xiao Chen menjadi dingin. Saat Song Qianhe sedang menaiki Flame Cloud Colt, sebuah tangan hitam besar muncul dan meraihnya. Xiao Chen membuat gerakan menarik dengan tangan kanannya dan Song Qianhe ditarik kembali. Dia berteriak ketika dia mendarat dengan keras di tanah. Xiao Chen segera naik dan menginjak wajahnya lagi, menginjak demi menginjak, tanpa henti. Setelah beberapa saat, wajah tampan Song Qianhe diinjak hingga hancur parah. Dia mengerang kesakitan, "Jangan bunuh aku." Xiao Chen mengabaikannya dan ada kilatan cahaya dingin. Pedang bayangan bulan menebas ke arah leher Song Qianhe. Ketika Chu Xinyun, yang berada dalam pelukan Liu Suifeng, melihat situasinya, dia berkata dengan lemah lembut, "Ye Chen, kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu tidak bisa. Apakah semua wanita sebodoh ini?" Dia hampir mati namun dia berkata untuk tidak membunuhnya. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri, dan dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan memotong ke bawah. Pada setiap pewaris sejati, ada tanda Qi yang ditempatkan pada mereka di aula utama. Jika Anda membunuhnya, mereka akan segera mengetahui identitas Anda. Kam saber ilahi akan mengejarmu sampai ke ujung dunia, kata Chu Xinyun dengan cemas. Ada hal seperti itu. Xiao Chen tahu sedikit tentang perkemahan sabre ilahi di paviliun saber surgawi. Mereka adalah kekuatan elit paviliun sabat surgawi. Semua orang di sana adalah ahli dan terlebih lagi, mereka semua memiliki banyak pengalaman bertempur. Xiao Chen merasa sangat tertekan. Dia memutar pedangnya dan memukul leher Song Qianhe dengan bagian belakang pedangnya, menyebabkan dia pingsan. Ketika Chu Xinyun melihat itu, ada ekspresi lega di wajahnya yang pucat. Dia mengeluarkan botol porselen dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Ada pil obat di sana. Buat dia memakannya nanti, itu akan menyebabkan dia melupakan semua ingatannya hari ini. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia menerima pil obat dan membuka paksa mulut Song Qianhe sebelum memasukkan pil itu ke tenggorokannya dengan paksa. Liu Suifeng melihat ke arah luka di dada Chu Xinyun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkata dengan cemas, "Ye Chen, apa yang harus dilakukan? Belati itu masih tertancap di Xinyun, haruskah kita mencabutnya?" Xiao Chen sedikit mengernyit dan membungkuk untuk memeriksanya dengan cermat. Tindakan Song Qianhe sangat kejam. Dia telah menggunakan banyak kekuatan dan telah mendorong seluruh bilah belati ke dalam. Untungnya, karena situasi yang mendesak,
dia tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Belati itu ditusuk di bawah tulang rusuk dekat bahu kirinya. Liu Suifeng telah menekan beberapa titik akupunturnya, menghentikan sementara darahnya. Ambil pil obat ini dulu. Saya akan mencobanya, dan lihat jika kita bisa melepaskan belati itu sekarang. Xiao Chen mengeluarkan pil pengisian darah dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Chu Xinyun. Chu Xinyun menerima pil pengisian darah, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia tidak ingin menelannya saat dia bertanya, "Ye Chen, apakah kamu memperbaikinya sendiri?" Xiao Chen saat ini sedang memikirkan cara mengeluarkan belati yang tertancap di sisi kiri dadanya, karena itu, dia tidak memikirkan pertanyaannya dengan hati-hati dan mengangguk dengan kepala bingung. Dia mengubah sens spiritualnya menjadi benang halus dan mengirimkannya ke lukanya. Xiao Chen sekarang dapat melihat bahwa belati itu memiliki kait terbalik kecil yang tak terhitung jumlahnya di bagian depan dan belakang bilahnya. Mereka mencengkeram daging Chu Xinyun dengan erat. Xiao Chen menghirup udara dingin, kesannya terhadap Chu Xinyun sedikit membaik. Kait terbalik yang menempel erat di dagingnya pasti membuatnya sangat kesakitan. Chu Xinyun menahan rasa sakit yang begitu besar dan tetap mempertahankan ketenangannya, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Liu Suifeng berdiri di samping dan bertanya, "Ye Chen, apakah kamu percaya diri? Kita harus mencabut belati ini secepat mungkin. Semakin lama kita menunda, maka dampaknya akan semakin parah." Ekspresi Xiao Chen berubah menjadi serius, tentu saja, dia memahami prinsip ini. Namun, dia bukanlah seorang profesional di bidang tersebut. Meskipun dia mempunyai beberapa ide, dia tidak sepenuhnya yakin itu akan berhasil. Belati ini memiliki banyak kait terbalik, mereka sudah melekat pada dagingnya. Apalagi lukanya sangat dalam. Saya tidak terlalu percaya diri. Xiao Chen mengatakan yang sebenarnya setelah ragu-ragu sejenak. Chu Xinyun memasukkan pil jade cloud ke dalam mulutnya. Pil itu berubah menjadi energi obat yang menyegarkan dan berkumpul di sekitar luka, mengalir perlahan. Chu Xinyun mengungkapkan senyuman hangat ketika dia merasakan rasa sakitnya mereda secara signifikan. "Aku percaya padamu, lakukan saja." Liu Suifeng berdiri di samping dan berkata, "Ye Chen, lakukan. Lebih tegas, jangan tunda lagi." Liu Suifeng ini terlalu sederhana. Ini menyangkut nyawa seseorang, bagaimana mungkin saya tidak berhati-hati? Xiao Chen berpikir dalam hati. Dia mengambil sepotong kayu dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Chu Xinyun. "Ini, gigitlah." "Untuk apa ini?" Chu Xinyun bertanya dengan bingung ketika dia menerima potongan kayu itu. Xiao Chen sedikit terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak memahami logika sederhana seperti itu? Xiao Chen menjelaskan, "Saya tahu Anda memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap rasa sakit, tetapi begitu belati dicabut, itu akan sangat menyakitkan. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menahannya dan menggigit lidah Anda." Ketika Chu Xinyun menggambarkannya dengan cara yang mengerikan, dia merasa sedikit takut. Dia perlahan-lahan memindahkan potongan kayu itu ke mulutnya dan menggigitnya. Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Nona Xinyun? Anda hanya perlu mengangguk atau menggelengkan kepala untuk menjawab saya." Chu Xinyun mengangguk. Xiao Chen kemudian bertanya, "Apakah Nona Xinyun dilahirkan dengan kelopak mata ganda? Jika ya, angguklah sekali, jika tidak gelengkan kepalamu." Pertanyaan yang aneh, Chu Xinyun dipenuhi keraguan, tapi dia masih mengangguk. Xiao Chen tersenyum tipis dan terus bertanya, "Kalau begitu Xinyun adalah kecantikan alami. Seharusnya ada banyak pria di paviliun Sabat Surgawi yang mengejarmu, kan?" Catatan TL, orang Tiongkok menganggap kelopak mata ganda itu cantik. Bahkan banyak orang yang menjalani operasi kosmetik hanya untuk memilikinya. Sedikit kemerahan muncul di wajah pucat Chu Xinyun, itu seperti bunga merah kecil murni jauh di pegunungan, itu membuatnya tampak sangat murni. Meski dia malu, Chu Xinyun tetap mengangguk. Xiao Chen tersenyum tipis lagi sambil terus bertanya, "Dengan begitu banyak pengejar, pernahkah Nona Xinyun menyukai salah satu dari mereka? Pernahkah Anda terlibat dalam percintaan yang penuh gairah?" Pertanyaan Xiao Chen semakin memalukan. Leher Chu Xinyun sekarang benar-benar merah. Ini adalah pertama kalinya lawan jenis menanyakan pertanyaan ini secara langsung. Chu Xinyun menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan tidak. Xiao Chen terus menanyakan pertanyaan serupa,
menyebabkan perhatian Chu Xinyun terganggu. Tanpa dia sadari, Xiao Chen sudah menggenggam gagang belati. Xiao Chen sangat fokus, dia memfokuskan seluruh rasa spiritualnya pada luka yang ditimbulkan oleh belati itu. Dia dengan hati-hati mengamati daging yang diikat dengan kait terbalik. Sudah waktunya untuk bagian tersulit, pikir Xiao Chen dalam hati. Xiao Chen tersenyum dan berkomentar dengan sangat jujur, kalau begitu, Nona Xinyun belum memiliki pengalaman ual dengan seorang pria. Apa yang dia katakan? Mulut Liu Suifeng terbuka karena terkejut, dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengatakan hal-hal tercela seperti itu. Pikiran Chu Xinyun juga menjadi kosong, ada kemarahan di matanya saat dia menatap Xiao Chen. Seolah-olah dia ingin mengirisnya menjadi ribuan bagian. Namun, Xiao Chen mengabaikan semua ini. Saat dia mengatakan itu, dia benar-benar fokus pada lukanya, tidak berani diganggu. Rasa spiritualnya merasakan bahwa ketika emosi Chu Xinyun mulai meningkat, daging yang diikat oleh kait terbalik pada belati berkontraksi dengan cepat. Xiao Chen secara akurat memanfaatkan jendela peluang di mana kait balik belati semuanya terjepit dan dengan tegas mencabut belati tersebut. Darah muncrat dan memercik ke wajah Xiao Chen. Xiao Chen dengan cepat menekan beberapa titik akupuntur, menghentikan muncrat darah. Dia memeriksa belati itu dan melihat bahwa selain darahnya, tidak ada daging yang terkoyak bersamanya. Xiao Chen tersenyum puas. Chu Xinyun belum pulih. Sebelumnya, ketika perhatiannya teralihkan, dia hampir melupakan belati di lukanya. Tiba-tiba, timbul rasa sakit yang luar biasa, menyebabkan dia mengerutkan kening dalam-dalam. Wajahnya mengerut saat dia menggigit sepotong kayu dengan keras. Setelah sekian lama, dia pulih dan melepaskan potongan kayu di mulutnya. Ketika dia memikirkan pernyataan Xiao Chen sebelumnya, dia mengabaikan kondisi lemahnya dan menamparkan Xiao Chen dengan keras. Dia memarahinya, "Kamu merosot." Xiao Chen tersenyum tipis dan dengan lembut meraih pergelangan tangannya. Dia memukul lehernya dengan telapak tangannya dengan keras, menyebabkan dia pingsan. Liu Suifeng bertanya dengan gugup, "Ye Chen, apa yang kamu lakukan?" Xiao Chen menjelaskan, dia saat ini sangat lemah. Jika dia menjadi gelisah sekarang dan bergerak, itu tidak baik untuk tubuhnya. Yang terbaik adalah dia beristirahat. Sebenarnya, Xiao Chen juga merasa bersalah, dia takut Chu Xinyun akan membuat masalah besar karena hal ini, mengganggunya tanpa henti. Oh, Liu Suifeng mengangguk mengerti. Tiba-tiba dia teringat kejadian tadi. Dia bertanya dengan ragu-ragu, "Saudara Ye Chen, mengapa kamu mengatakan itu sebelumnya?" Xiao Chen benar-benar harus menjelaskan hal ini kepada Liu Suifeng, sebelum dia disalahpahami. Xiao Chen berkata, "Desain belati ini sangat berbahaya. Itu ditutupi dengan kait terbalik. Mereka telah menusuk dan menempel pada daging Chu Xinyun jauh sebelumnya. Meskipun dia tidak menangis, tubuhnya sangat tegang, otot-ototnya sangat tegang. Jika saya tidak mengalihkan perhatiannya, ketika saya mencabut belatinya, dia akan kehilangan darah setidaknya 2 kali lebih banyak daripada dia." Xiao Chen yang pemalu berhenti setelah dia mengatakan ini. Kemudian dia mengeluarkan belati itu dan melanjutkan, "Permukaan belati itu tidak akan begitu bersih jika saya tidak melakukannya. Jika tidak, itu akan merobek sebagian besar daging. Saya takut dia bahkan akan menggigit kayu itu." Liu Suifeng berpikir sejenak dan merasa perkataan Xiao Chen masuk akal. Ekspresinya berubah hangat, dan dia berkata, "Ye Chen, terima kasih. Anda tidak hanya membantu saya mendapatkan kembali bunga kristal es, Anda bahkan menyelamatkan Chu Xinyun. Xinyun mungkin salah paham, tapi saya akan membantu Anda menjelaskannya nanti." Xiao Chen tersenyum tipis dan menepuk punggung Liu Suifeng, "Jangan katakan itu. Saya telah menerima banyak perhatian dari penatua Sister Ruyue di puncak Qingyun. Melakukan semua ini diharapkan dari saya. Mengenai kesalahpahaman yang dia alami, tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, dia saat ini hampir pulih. Saya tidak akrab dengannya, jadi tidak ada masalah menanggung cacat seperti itu." Setelah Xiao Chen berbicara, dia mengeluarkan pil pengisian darah dan gulungan perban. Setelah kera es melukainya, dia membeli ini kalau-kalau dia membutuhkannya. Perbannya dilapisi dengan obat berkualitas baik, itu jauh lebih efektif daripada perban biasa. Xiao Chen menyerahkan perban dan pil obat kepada Liu Suifeng, berkata, "Bantu balut lukanya." Pada akhirnya,
Liu Suifeng mengambil perban dan pil dan berjalan mengelilingi Chu Xinyun beberapa kali. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, dia tersipu dan berkata, "Saudara Ye Chen, lebih baik kamu melakukannya. Saya tidak punya pengalaman." "Apa-apaan? Bocah ini baru saja menyuruhku untuk lebih tegas tadi." Ketika tiba gilirannya, dia berbalik dan berlari, pikir Xiao Chen tak berdaya. "Apakah kamu tidak mengejarnya? Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk tampil. Anda ingin saya melakukannya. Apa kamu yakin?" Liu Suifeng bersenandung dan berkata, "Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk melakukan kontak satu sama lain. Saya khawatir setelah Xinyun bangun, dia akan menyalahkan saya." Biasanya, Liu Suifeng tampak sangat riang dan santai, namun sekarang dia sangat pendiam. Xiao Chen benar-benar kehilangan kesabarannya dan mengambil kembali pil dan perbannya. Ya, ini bukan pertama kalinya Xiao Chen melakukan ini, dia sudah sangat familiar dengan ini. Tak lama kemudian, dia merobek pakaian di sekitar luka Chu Xinyun. Ini memperlihatkan sebagian besar kulit putih krem. Xiao Chen sudah menguatkan tekadnya sebelumnya. Dia mengeluarkan pil pengisian darah dan mengoleskannya pada luka setelah menghancurkannya. Lalu dia mengangkat pinggang Chu Xinyun dan membalut lukanya, lapis demi lapis. "Semua selesai," kata Xiao Chen setelah dia selesai mengikat simpul terakhir dan bangkit. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen mulai mengatur rampasan perang. Dia benar-benar berhasil menemukan 50 batu roh kelas rendah lainnya di Yantianzeng. Menambahkan batu roh kelas rendah yang diperoleh dari 7 murid puncak biyun, ada total lebih dari 200 batu roh kelas rendah. Selain pil obat dan batu roh, Xiao Chen juga menemukan manual untuk 3 gambar awan yang mengalir. Xiao Chen menyisihkan setengah dari batu roh untuk Liu Suifeng. Namun, Liu Suifeng bersikeras untuk tidak meminumnya. Dia bilang itu cukup baginya untuk mendapatkan bunga kristal es. Selain itu, orang-orang ini dibunuh oleh Xiao Chen sendiri, tidak masuk akal baginya untuk mengambil batu roh. Xiao Chen merasa tidak berdaya. Hanya ketika dia mengurangi jumlahnya menjadi 10 batu roh sebagai tanda niat baiknya, Liu Suifeng menerimanya. Setelah itu, Xiao Chen mulai menyapu medan perang, menggunakan api sejati guntur ungu untuk membakar semua mayat di tanah dengan bersih. Kemudian Xiao Chen melihat ke Flame Cloud Colt di dekatnya, binatang roh ini tidak berkeliaran. Xiao Chen takut meninggalkan bukti apapun dan hanya bisa membunuh semua Flame Cloud Colt yang bernilai ribuan tael emas. Ketika dia selesai melakukan semua ini, dia melihat Song Qianhe yang tidak sadarkan diri dan menunjukkan ekspresi jijik. Dia menendangnya dengan keras, membuatnya terbang, mengakibatkan dia mendarat dan digantung di pohon. Ketika dia menyelesaikan semua ini, Xiao Chen berjalan ke arah Liu Suifeng dan berkata, "Jamu apa yang dicari Chu Xinyun? Tidak ada waktu untuk disia-siakan, aku akan membantunya mengumpulkannya. Saat dia bangun, kami akan segera pergi." Liu Suifeng berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas, dia hanya memberitahu saya sekali. Ada rumput hati es, bunga penyembunyi embun beku, buah es dingin, dan teratai salju ungu, menurutku. Ini semua adalah ramuan peringkat 5, mereka seharusnya tidak sulit ditemukan," pikir Xiao Chen. "Jaga dia, saat aku kembali kita akan segera pergi." Setelah Xiao Chen berbicara, dia segera pergi, menghilang dari pandangan Liu Suifeng. Setelah beberapa saat, dia berhenti di atas sebuah pohon besar. Inti spiritual dalam kesadarannya keluar bersamaan dengan sense spiritualnya. Segera, semua tumbuhan di sekitarnya muncul dalam kesadaran Xiao Chen. Ada terlalu banyak herbal, Xiao Chen mengeluarkan beberapa arahan, menghilangkan semua herbal yang bukan peringkat 5. Segera hanya 100 herbal peringkat 5 yang tersisa di lautan kesadarannya. Ini membuatnya lebih nyaman untuk mencari. Xiao Chen membuka matanya dan menunjukkan senyuman. Dia sudah menemukan area di mana Ice Heart Grass tumbuh. Tempat itu memiliki banyak ular es dingin peringkat 4. Xiao Chen berpikir sejenak dan mengambil tindakan balasan untuk itu. Mereka hanyalah binatang roh peringkat 4, tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak usaha untuk itu. Saat Xiao Chen sedang mencari cara untuk mendapatkan ramuan herbal, Chu Xinyun bangun lebih awal dari yang diharapkan. Yang paling penting adalah Xiao Chen meremehkan kekuatan Chu Xinyun. Terlebih lagi, karena dia dalam kondisi lemah, dia juga tidak memukulnya terlalu keras. Saat Chu Xinyun perlahan bangun,
kepalanya terasa pusing. Setelah sekian lama, dia perlahan sadar dan melihat perban di dadanya. Wajah cantiknya langsung memerah dan berkata di samping Liu Suifeng, "Suifeng, siapa yang merobek pakaianku?" Liu Suifeng terkejut dan takut Chu Xinyun akan salah paham. Dia dengan cepat menyingkirkan tanggung jawab, "Ye Chen membalutmu. Aku tidak terlalu pandai dalam hal-hal ini." Chu Xinyun mengungkapkan ekspresi marah saat dia berjuang untuk duduk. Dia bersandar di pohon dan berkata, "Ye Chen ini, awalnya saya mengira dia hanya licin dan licik, bahwa dia hanya banyak bicara dan tidak ada yang lain. Saya tidak berharap dia menjadi orang yang tidak punya rasa kesopanan. Tidak heran kakak senior Leng akan memanggilnya bajingan mesum." Liu Suifeng merasa malu di dalam hatinya. Dia melihat situasinya berubah menjadi buruk dan dia segera menceritakan apa yang dijelaskan Xiao Chen kepadanya. Setelah Chu Xinyun mendengarnya, dia memikirkannya lama sekali. Dia tahu apa yang dikatakan Xiao Chen masuk akal dan dia telah salah memahami Xiao Chen. Dia merasa malu, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Meski begitu, dia tidak bisa begitu saja merobek pakaian wanita, terlebih lagi, membicarakan hal-hal tercela seperti itu. Bang! Tiba-tiba, Xiao Chen mendarat di tanah dan menimbulkan awan debu. Dia terkejut melihat Chu Xinyun bangun, dan dia berkata dengan heran, "Kapan kamu bangun? Anda perlu tidur setidaknya 10 jam. Jika tidak, tubuh Anda akan membutuhkan waktu lama untuk pulih." Melihat Xiao Chen kembali begitu tiba-tiba, wajah Chu Xinyun semakin tersipu. Xiao Chen memandang Liu Suifeng, dan keduanya saling bertukar pandang. Xiao Chen mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak bisa menahan nafas. Jika ini adalah dunia sebelumnya, ini tidak akan dianggap apa-apa. Sekarang dia berada di dunia ini, segalanya menjadi sangat bermasalah. Xiao Chen melemparkan sebotol pil pengisian darah ke Chu Xinyun dan berkata, "Jika kamu bersikeras untuk tidak tidur, minumlah obat ini selama 3 hari. Konsumsi oral dan aplikasi topikal. Sekali sehari sudah cukup." Setelah Xiao Chen berbicara, dia melambaikan tangannya dan melemparkan ramuan yang baru saja dia petik ke Chu Xinyun. Sebuah kapal perang berwarna perak terbang keluar dari mata kanannya, dan dia melompat ke atasnya. Liu Suifeng membantu Chu Xinyun juga. Ketika Xiao Chen melihat mereka berdua telah naik, dia segera mengendalikan kapal perang untuk menuju ke pintu masuk lembah angin jahat. Setelah beberapa saat, Chu Xinyun telah mengatur ramuan herbal dengan benar. Dia menemukan bahwa ini semua ramuan yang dia butuhkan, tidak ada satu pun yang hilang. Dia berjalan ke belakang Xiao Chen dan berkata, "Terima kasih," dengan lembut. Xiao Chen merasa sedikit malu ketika dia tersenyum, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Kita harus dipertimbangkan bahkan sekarang." Kemudian Xiao Chen memikirkan tentang apa yang telah dia lakukan, dan dia juga merasa ada banyak hal di mana dia salah. Meskipun semua yang dia lakukan adalah dengan niat baik, tapi salah jika dia membicarakan hal seperti itu kepada seorang gadis. Ini mungkin alasan mengapa Xiao Chen membantunya mengumpulkan tanaman obat, itu adalah cara untuk memberikan kompensasi padanya atas hal itu. "Oh ya, Suifeng, apakah ketiga kuda kita akan baik-baik saja?" Xiao Chen berkata dalam upaya mengubah topik pembicaraan. Liu Suifeng menjawab, "Seharusnya tidak ada masalah. Bahkan jika kami pergi, orang-orang di sana akan terus merawat mereka. Kami hanya perlu kembali lagi nanti untuk mengambilnya." Perjalanan dilanjutkan dalam keheningan. Xiao Chen tidak melanjutkan berbicara saat dia mengemudikan kapal perang perak untuk bergerak dengan kecepatan tercepat. Kapal perang perak itu berubah menjadi kilatan cahaya perak, melaju dengan liar tinggi di langit. Ketika mereka bisa melihat pegunungan Lingyun, Xiao Chen perlahan mengurangi kecepatannya. Wilayah udara paviliun Sabat Surgawi memiliki banyak batasan dengan kekuatan yang berbeda-beda. Jika kapal perang atau orang-orang tersebut bukan berasal dari paviliun Sabat Surgawi, mereka tidak akan selamat dari upaya menerobos ke dalamnya, bahkan jika mereka memiliki 9 nyawa. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan melakukan kesalahan ini. Ketika mereka sampai di dekat kaki gunung, Xiao Chen mengendalikan kapal perang perak untuk mendarat perlahan. Kemudian mereka bertiga mulai berjalan menuju pegunungan Lingyun. Begitu mereka sampai di pintu masuk, mereka berpisah. Liu Suifeng harus mengirim Chu Xinyun kembali, meninggalkan Xiao Chen untuk kembali ke puncak Qingyun sendirian. Saat ini, hari sudah hampir senja. Pada saat Xiao Chen bergegas ke puncak Qingyun,
malam sudah benar-benar tiba. Dia telah mengalami lebih banyak hal hari ini daripada biasanya. Xiao Chen merasa sangat lelah, dan setelah memasuki kamar, dia jatuh ke tempat tidur dan segera tertidur. Di tengah malam, dia mendengar, dalam keadaan linglung, serangkaian ketukan keras di pintu. Ini mengagetkan Xiao Chen dari tidurnya. Xiao Chen dengan enggan membuka matanya dan membuka pintu dengan murung. Dia berseru, "Siapa itu, mengganggu tidurku?" Puci, niat membunuh dingin yang menggemparkan melanda Xiao Chen, menyebabkan Xiao Chen terbangun sepenuhnya. Lalu, dia dengan sigap mundur ke belakang. Sebuah pedang kecil melintas, nyaris mengenai hidungnya. "Apakah kamu sudah bangun? Atau kamu masih ingin tidur?" Tentu saja, hanya Liu Ruyue yang bisa menggunakan metode kekerasan seperti itu untuk membantu seseorang menghilangkan rasa kantuknya, tidak akan ada orang lain yang akan melakukannya. Xiao Chen melihat Liu Ruyue memiliki ekspresi yang sangat muram dan dingin di wajahnya. Dia dengan hati-hati bertanya, "Elder Sister Ruyue, apa yang terjadi? Mengapa kamu membangunkanku di tengah malam?" Mata Liu Ruyue memerah saat dia berkata dengan marah, "Kamu masih berani bertanya? Setelah hal sebesar itu terjadi, kamu bahkan tidak repot-repot memberitahuku dan langsung pergi tidur. Apakah kamu masih menghormati tuanmu ini?" Xiao Chen belum pernah melihat Liu Ruyue semarah ini sebelumnya. Meskipun emosinya sangat buruk di masa lalu, itu sangat berbeda dari situasi yang dilihatnya hari ini. Selain marah, dia tampak sedikit terluka. Jelas sekali ada nada kecewa dalam suaranya. Xiao Chen dengan cepat memikirkan mengapa Liu Ruyue marah. Dia dengan cepat menjelaskan, "Elder Sister Ruyue, saya yakin saya mengelola situasi di Evil Wind Valley dengan sangat bersih. Seharusnya tidak ada masalah.